Speak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92.1 FM Radio Pesona, your best information station. Hello, good afternoon Pesona Inspira. How are you doing today? I hope you are in a good condition and of course happy situation, because of today I'm very happy because I can meet Pesona Inspira again in special day, in special moment. Yes, this is I Can Speak. We'll accompany Pesona Inspira up to 2 o'clock and we will learning our English ability. For especially speaking ability for Pesona Inspira who wants to join with us, you can join in 0823 2383 9996. And as usual, I'm not alone because Valia already accompanied by 2 co-hosts, and there are student university from FPS Unsik Wonosobo. And for information, Pesona Inspira, this program is collaboration between Radio Pesona and FPS Unsik. So here it is. There are 2 beautiful girls who will accompany Pesona Inspira too. Maybe you can say hello and introduce yourself first. Hello. Hello. Yeah, maybe you can introduce yourself. Maybe first, the one who wearing the blue shirt. Okay, my name is Tasya Melati. I'm from English literature student in Unsik. Yeah. So it's my second time to Announcing. yes, Okay. In what semester? Fourth semester, and this is your second time to announcing with I Can Speak program. Yeah. And how do you feel today? Still nervous but little. Okay, a little bit Not much. nervous, but Yeah. you can. What is it like? Start to relax. Yeah. Okay, okay. Maybe Valia will move to another guest co-host. Okay. Can you say Yes. hello first? Hello, my name is Imada. I'm from literature, English literature. from Universitas Sains Al-Quran. Okay. And then this is my first announcing in here. Okay, first time to Yes. be a co-host. Yes. And how do you feel? You feel really trembling? Really nervous. Yes. Okay, maybe before you go to or attend this studio, Tasya have already tell your experience to Imelda how you did the first time when you were announcing in the first time. Do you even hear about Imelda? I'm sorry, Tasya. Yeah. I'm sorry, Tasya experience in the first experience. When Tasya did the first experience announcing in I Can Speak, do you even hear about her experience? Actually, not yet. Not yet. Okay. Tapi udah pernah dengerin I Can Speak juga. Yeah. In YouTube. In YouTube. Yes. Okay. And what do you think about I Can Speak? Maybe before we starting to discussing one topic, we have to know you as a listener, right? Before you talking about something as a co-host, a guest star, I wanna hear about your perspective about I Can Speak. Yes. Saya sorry with Indonesian. It's okay. Sangat mendukung program ini soalnya kayak gimana ya, kita tuh dilatih buat percaya diri, ngomong di depan umum, buat lebih percaya diri lagi. Terus juga kayak kita tuh dilatih buat pede ngomong. Oke. Jadi kamu hari ini walaupun deg-degan tapi kerasa kapok atau enggak? Kira-kira? Enggak. Masih mau lagi ya? Mau mencoba lagi, terus mencoba. Oke, Pesona Inspira sama kayak Imelda dan juga Tasya ya. Sebetulnya di sini kita konteksnya adalah berlatih berbicara bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan ada Pesona Inspira yang mau gabung tapi nggak pede sama bahasa Inggrisnya, tenang aja, Valia juga bahasa Inggrisnya masih kacau balau ya. Boleh kok di mix dengan bahasa Indonesia. Jadi langsung aja gabung di 0823 2383 9996. Dan seperti biasa kita mau ngobrolin ya soal topik tertentu. Maybe you have to spill about our topic today. Maybe Tasya, you can explain what we will discussing today. We will discuss about organization in campus, like
BEM, Hmm. Hima, or UKM like that. In simple way, we will talking about campus organization Yeah. experience, ya. Experience. So for all Pesona Inspira who has experience in campus organization, you can tell your story with us, and maybe you can explain to me or tell to me what is the reason why you choose this topic. Do you have any specific or memorable story about join in campus organization maybe? Kenapa milih judul ini? Mungkin punya pengalaman khusus gitu ya dengan organisasi kampus. Karena milih topik ini tuh kayak kepikiran ya mungkin bisa ngasih tahu teman-teman yang lain buat penonton ini mendengar Pesona FM, kayak ngasih tahu sebenarnya organisasi tuh nggak terlalu sampai sesibuk itu buat ninggalin mata kuliah di kampus gitu. Oke, Terus, sebenarnya ya. organisasi itu nggak sesibuk itu sampai Iya. harus ninggalin mata kuliah di kampus. Iya. Oke, terus? Terus juga seru gitu, dapat teman-teman banyak, kenalan sama orang lain gitu, nggak yang cuman sekitar kelas gitu aja. Gitu. Oke, intinya Pesona Inspira banyak hal yang bisa didapat dan banyak juga tantangannya yang harus dihadapi. Kira-kira apa aja dan seperti apa nih ya teman-teman dari FBS Unsik menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangannya. Kita akan balik lagi tentunya dengan satu lagu pembuka. Jadi Pesona Inspira nggak boleh pindah channel, harus tetap di 92,1 FM bareng sama Valia I Can Speak program. Oke, Pesona Inspira, one song from Liahona Olayan with Good Day has already played, and No I Can Speak is coming back, and of course we gonna talking about campus organization experience, and with Imelda and Tasha we will talking about the experience when we join a campus organization. So guys, maybe you can tell me what kind of organization, I'm sorry, what kind of campus organization that you join in campus. Maybe you can tell the story about your activity being a campus organization members. Okay, maybe Tasha first. Oke. Aku ikut himpunan mahasiswa ya Kak. Itu nggak terlalu sesibuk yang kayak BEM juga sih. Terus Okay, wait. Masih. Maybe you can tell me how many organization? for me Yeah, just one. just one. Yeah. And this is a himpunan. Yeah. Okay. And what kind of activity in himpunan organization? Ke Aktivitasnya Ya. apa aja biasanya yang rutin? yang rutin karena aku dari divisi keagamaan, jadi per minggu itu yang aktif ya kalam Jumat gitu-gitu. Setiap hari Jumat ada kuotas like that. Oke, jadi kegiatan rutinnya tuh lebih seringnya seminggu sekali gitu ya. Oke, berarti cuma satu aja nih. Kalau Imelda gimana? Ada berapa organisasi yang bergabung di kampus? Kalau aku ikut 3 organisasi. 3 organisasi, apa aja tuh? Yang pertama ada himpunan sama kayak Tasya. Terus ada dari UKM, UKK gitu. Terus yang satunya organisasi di luar kampus itu. Oh, oke. Yes. Bisa ceritain mungkin di luar kampus tuh kayak gimana? Terus apa nama organisasinya? Organisasi di luar kampus hampir sama sih kayak himpunan gitu. Namanya PMII. Oh, Pasti kalian oke. udah nggak ini ya, udah nggak asing gitu. Oke, pernah dengar. Tapi lupa ke singkatannya. Mungkin bisa dijelasin singkatannya tuh apa PMII? Oh, aku juga Jadi lupa ya. lupa. Tapi kegiatan Sorry. seringnya tuh apa? Rutinity activity-nya Kalau apa? itu lebih sering kayak diskusi gitu Kak. Diskusi buku, terus ngelatih public speaking, lebih kayak sering diskusi gitu. Oh, oke. Terus gimana tuh ngaturnya ya? Karena kan pasti kamu punya banyak peran di situ ya. Mungkin ceritain dulu deh. What is your roles and position in BEM and then himpunan and PMII? Kamu perannya sebagai apa aja? Kalau di himpunan aku ini ambil di divisi pengabdian masyarakat. Jadi itu kayak
kegiatannya itu cuman kayak setahun sekali gitu. Kalau pas 17 Agustus kan kita terjun di masyarakat langsung itu. Kayak ngadain lomba-lomba gitu bareng sama masyarakat. Itu yang himpunan. Yang himpunan. Kalau yang tadi BEM-nya kamu sebagai apa? Enggak BEM, UKM, I'm sorry. UKM sebagai apa? UKM itu aku ikut di IPKOS. IPKOS tuh kayak rebana gitu. Oh, oke. Jadi kalau ada event gitu ya. Lebih seringnya lomba gitu, Kak. Oh, lebih seringnya lomba. Kamu yang jadi pesertanya atau yang mengadakan lombanya? Yang jadi pesertanya. Oh, yang jadi pesertanya. Oke. Selanjutnya apa tuh? Yang satunya PMI tadi. Tadi PMI tadi yang kegiatan latihan public speaking ya. Sebagainya berarti posisinya apa? Divisi ini advokasi. Advokasi. Itu berarti ngapain tuh kalau advokasi biasanya? Itu lebih kayak nanti mengajak teman-teman buat ikut itu organisasinya gitu, kayak lebih gimana ya? Mempersuasi biar pada gabung gitu ya, biar join sama mengadvokasi gitu ya. Oke. Jadi ketahuan ya peran-perannya tuh beda-beda ya di setiap organisasi. Pernah ngerasa kayak bingung nggak menempatkan diri karena posisinya kan beda-beda, terus ada 3 organisasi. Do you ever feel like I'm confusing to to play your roles because you have 3 organization? Pernah nggak ngerasa bingung? Sometimes ya. Iya. Terus gimana ini? Maksudnya kamu akhirnya bener lagi ke jalannya, kamu menghadapinya gimana tuh? Kalau biasanya kalau pas lagi ini ya kayak UTS gitu kan susah itu bagi waktunya kadang buat belajar gini-gini. Ya kadang tetap nyisain waktu buat ngikut itu. Misal kayak kan kalau HMP juga nggak sering gitu loh, nggak terus misal ada kegiatan gitu. Jadi pasti itu ada kayak waktu yang setiap harinya itu kan misal kayak UKM gitu setiap hari Sabtu itu ada. Kalau yang PMI juga nggak sering, kayak setiap misal hari Kamis 1 bulan sekali gitu. Jadi tetap ada gimana ya, kayak bisa ngatur waktunya loh, nggak setiap hari itu kita kayak terjun di organisasi itu gitu. Karena walaupun 3 organisasi tapi waktunya beda-beda. Ketiga organisasi nggak dijalankan di waktu yang tiap hari dan waktunya juga harinya beda-beda gitu ya. Jadi walaupun pusing tapi tetap dijalani ternyata mampu gitu ya. Kalau Tasya sendiri gimana? Kan tadi di himpunan ya. Tadi lupa belum nanya nih. What is your role and position in organization? Aku kan dari divisi keagamaan ya, Kak. Jadi acaranya tuh ya pas bulan puasa aja itu. Terus yang acara seminggu sekalinya yang kuotas hari Jumat itu. Untuk yang bulan puasa itu like bagi-bagi takjil, terus ngadain bukber sehimpunan gitu. Gitu-gitu aja sih. Berarti kamu itu member of member of religi division. Iya kayak gitu ya. Jadi kegiatannya lebih berkaitan dengan hal-hal yang momentum, hari-hari momentum gitu ya, seperti bulan puasa atau hari-hari besar keagamaan lainnya gitu ya. That's why itu nggak terlalu sibuk karena memang harusnya dilakukannya itu di hari-hari tertentu yang berkaitan dengan keagamaan. Oke, terus berarti nih ya ada yang gabung 1 organisasi, ada yang 3 organisasi. Pasti kan kalian melihat dong ada sisi menarik dari setiap organisasi yang kalian gabung gitu ya. Maybe you can explain to me or tell the story why you choose to join in himpunan, UKM, PMII, and then what is it? UKM too. Maybe Tasya first. Aku untuk join HMP itu karena kemauan dari diri sendiri, karena pengen buat coba relasi ke orang-orang gitu kan, cari relasi-relasi, terus juga join circle-circle yang beda gitu. Because I'm in a dorm, like I want to maunya yang di luar ruangan, nggak yang di asrama. Terus kayak pengen ke kampus lah, cari organisasi daripada di asrama diem terus nggak ngapa-ngapain. Kayak mahasiswa kupu-kupu gitu. Oh, okay. Because of you live in a dorm, so oftenly you have to strict with the
roles in the dorm, and then you always meet each other, but it's not a new person. Iya. Kayak ketemunya orang-orang itu aja gitu. Jadi kamu Iya. pengen penasaran gitu, pengen ketemu orang-orang luar yang ada di luar pesantren gitu ya. Iya. Jadi dapat pertemanan atau circle baru gitu ya. Iya. Oke. Terus milihnya himpunan kenapa? Ada nilai plusnya nggak dengan gabung organisasi himpunan? Kenapa nggak milihnya PMII misalkan atau UKM misalkan? Aku untuk UKM Mm-mm. pernah ikut Nawasena. Mm-mm. Tapi karena aku itu kan Nawasena dia hari Sabtu terus ya kan. Mm-mm. Jadi hari Sabtu tuh kayak mau takut tiba-tiba ada acara di asrama atau ada emang kesibukan di luar Nawasena itu, jadi aku keluar dari Nawasena itu. Mungkin karena belum bisa memanage waktunya. Habis itu untuk gabung PMII aku nggak bisa karena belum dapat izin dari asramanya langsung, pemimpinnya di situ. Oh gitu. So when you want to join one organization, you have Yeah. to get a permission from a dorm. Not at all, but untuk PMI aja karena kan PMI kayak acaranya kan banyak banget ya, sibuk oke. gitu. Terus yang buat kayak perkenalan kan yang nginep gitu. Nah jadi kalau misalkan nginep malam-malam gitu nggak boleh Kak. Oh okay, because of it's related with time management. Yeah. Okay, and why you choose the himpunan organization? Because you think the activity not really spend your time, Yeah. so you can really enjoy it and you can adapt with the dorm activity too. Yeah, Oke. like that. Jadi karena waktunya juga harus disesuaikan dengan kegiatan yang di asrama gitu ya. Iya. Jadi artinya bisa enggaknya itu ya akhirnya disesuaikan lagi karena namanya namanya tinggal di asrama itu memang banyak kegiatan juga ya. Iya banyak banget. Oke. Masuk di akal sih ya. Kalau kamu sendiri gimana Imelda? Do you live in a dorm too? Yes, Oh, pondok, oke. lebih ke pondok. Oh lebih ke Iya. pondok. Oke. Terus why you finally can join in 3 organization? Ya, kalau dari pondok sendiri emang membebaskan untuk ikut organisasi apapun di kampus. Yang penting kalau udah maghrib itu udah pulang gitu loh. Ada Oke. batas waktunya. Okay. How about when your organization held a program or a event that asking you to stay up to night? Did the a dorm get you permission? Ketika kamu disuruh nginep nih ya, ada event-event tertentu, apakah kamu dapat izin juga dari asrama? Ya. Dari pondok ya? Dapat izin juga nggak? Yang penting itu ada kayak permission letter gitu. Kamu akan minta suratnya dulu ya ya, dari dari organisasi gitu. Benar, Kalau benar. ada berarti boleh Boleh. gitu. Oke. Ini lika-liku mahasiswa yang tinggal di pondok Iya. dan asrama ya, rata-rata Iya. seperti itu. Terus kalau kamu sendiri menilai 3 organisasi yang kamu ikuti, apa sih hal-hal yang menarik yang akhirnya bikin kamu, I wanna join this organization. Untuk pertama itu UKM dulu yang kayak lebih sering kegiatannya tuh setiap minggu gitu kan. Hari Sabtu itu kayak tadinya tuh lihat orang-orang pada lomba, pada ini sampai di nasional gitu, kayak sering keluar kota gitu, kayak seneng gitu lihatnya. Jadi aku mutusin buat join itu Okay, UKM. so you get influence from the examination competition. Yes. Maybe in your deepest of your heart, you wanna get a competition too. Yes. You wanna be a winner too. Yeah. Jadi kayak aku pengen deh menangin sesuatu kompetisi juga gitu ya. Yeah, pengen memberi kebanggaan gitu ya. Jadi kamunya penasaran terus gabung sama si UKM ini. Oke. Kalau himpunan sama PMII, kenapa kamu akhirnya join dengan 2 organisasi itu? Kalau untuk himpunan itu ya kayak niatnya tuh tadinya mau menambah relasi dulu kan pertama. Menambah relasi terus mau kayak gimana sih cara memanage kayak sebuah organisasi di kampus. Kalau dulunya kan pernah ikut juga di SMA. Kalau di SMA kan kayak gini lah, kalau di kampus itu
mau nyoba experience baru, apakah masih sama kayak gini atau lebih kayak menantang gitu. Jadi mau coba-coba dulu sih tadinya. Oke, ini kan kalian sama-sama di semester 4 ya. 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 Kira-kira kalau kegiatan perkuliahannya sendiri udah mulai padat atau belum sih? Kalau di semester 4? Belum terlalu ya. Ya belum terlalu. Tergantung. Masih agak santai tapi tugasnya udah mulai. Iya. Oke, berarti di kampusnya agak santai, tapi yang dibawa pulang itu banyak gitu ya. Iya. Oke, terus kamu gimana tuh menghandle-nya? How you handling your homework with your organization activity? Karena kegiatan organisasi biasanya itu kan walaupun rutinnya itu mingguan, pasti juga ada hal-hal yang bisa dilakukan di rumah atau harusnya dilakukan di rumah gitu ya. Misalkan mau tadi kegiatan yang dari divisi agama mau ngadain bagi-bagi takjil, itu kan mikirin konsepnya nggak cuma di hari H gitu ya, bisa aja berhari-hari. Gimana kamu handling itu? Waktu kamu untuk ngerjain PR dari kampus sama sekaligus untuk ngerjain PR dari organisasi. Untuk itu apa ya, belum terlalu sibuk banget, jadi kayak masih bisa tugas kuliah bisa diundurin sedikit walaupun agak mepet banget gitu kan. Tapi kalau emang udah kepikiran buat acara dari hari H-2 minggu acara tuh kayak paling udah rapat-rapat gitu, nentuin tuntunan acaranya gimana aja gitu. Kalau untuk yang tugas dari kampus sih masih bisa santai ya Kak, karena nggak terlalu dicecer banget gitu. Oh oke. Berarti sebetulnya kalau Tasya sendiri masih bisa nambah satu organisasi selama waktunya itu Iya. kegiatan-kegiatan si organisasinya itu nggak terlalu menyita banyak waktu ya. Iya. Cuma terus kenapa akhirnya kamu cuma milih satu aja, dia udah cukup satu, nggak mau nambah lagi? Nggak kepikiran buat mau nambah lagi sih, karena udahlah cukup itu aja. Karena untuk semester kedepannya lagi kan makin banyak nih buat skripsi gitu. Kayak udahlah mau fokus kuliah aja gitu. Gitu aja sih. May I know how long you have been joined with the organization? Berarti kalau Tasya udah berapa lama gabung sama yang HMP, sorry. Kalau untuk Imelda udah berapa lama gabung sama 3 organisasi tadi? Mungkin dari Tasya dulu, udah berapa lama? In 2 years maybe. 2 years, Ya. it's quite long ya. Iya, 2 tahun sama sekarang ini. Oh, sampai hari ini, per hari ini 2 tahun. Iya. Iya benar. Iya. Setahun. Kok bingung sendiri? Setahun kemarin itu sama tahun ini kedua kali. Oh, ini mau tahun kedua, Iya, masuk tahun kedua, berarti Iya. kurang lebih 1 tahun ya. Iya, 1 tahunan Oke, lebih. selama 1 tahun nih, during 1 year, is there any what is it like a memorable story when you join with the himpunan organization? Ada nggak cerita-cerita yang bikin kamu paling berkesan dan nggak bisa dilupain selama gabung sama organisasi himpunan? Ada sih. Waktu tahun kemarin kan ada acara art performance sama athletic run. Karena aku dari bagian sponsorship, jadi kayak aduh ini gimana caranya buat dapetin sponsor sebanyak ini, segala macem. Karena aku tanggung jawabnya dari produk, ini boleh nyebut merek Kak? Produk tertentu. Iya, produk tertentu. Jadi kayak harus manage waktu banget kan. Entar jam segini meeting ya Kak, jam segini ngomongin rapat-rapat masalah ini. Itu udah rasanya kayak aduh ini bener-bener harus manage waktu banget ya. Udah mana juga ada tugas kuliah yang belum selesai. Itu kan Barengan gitu ya waktunya. itu kan kayak udah mau mendekati UAS. Jadi kayak duh ini gimana ya. Udah mana masih kalau misalkan ngomong untuk ke orang-orang buat meeting gitu kayak masih rasa deg-degan gitu. Jadi kayak belum ngerti juga kan ini gimana sih emang maksudnya sponsorship ini yang dari produk ini gitu. Gitu-gitu sih. Terus untuk acara art perform itu nggak yang capek-capek banget, tapi termasuknya masih capek tapi seru gitu. Oke, jadi so your memorable story when you join an himpunan, you facing what is it like
apa ya, divisi yang menghimpun uang-uang promosi gitu ya. Iya. And you're think then you are really burden or feels like a stress because you have to collect the money. Nggak terlalu stres karena itu kan gabungan dari HMP Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, sama dari BEM Fakultas. Jadi kayak ada bantuan dari kakak BEM-nya yang ntar kamu gini ya, ntar ngechat ke restoran ini, ke tempat ini, jadinya kayak jadi tuh aku harus gini, jadinya kayak banyak belajar dari situ. Oke. Jadi kamu kepikiran tapi nggak sampai stres gitu Iya. ya. Dan di saat bersamaan ketika lagi kepikiran harus ngumpulin uang, kamu juga harus ngerjain tugas kuliah. Iya. Ditambah juga walaupun dapat bantuan dari organisasi lain tadi ya, kamu juga berarti harus koordinasi sama si organisasi lain yang Iya. tadi membantu kamu gitu ya. Jadi Iya. 3 tantangan dalam satu waktu, intinya kayak gitu ya. Iya. Jadi yang bikin kamu berkesan adalah kamu harus menghadapi 3 tantangan di satu waktu secara sekaligus gitu. Iya. Oke, bukan semata-mata karena stres nyari duitnya gitu ya. Karena lebih harus menghandle 3 hal itu Iya. di waktu yang sama gitu. Kalau Imelda sendiri gimana? Untuk hal yang berkesan, Cerita yang paling berkesan ketika kamu gabung di PMII atau ketika kamu gabung di himpunan dan di UKM, ada nggak? kalau aku lebih kayak di UKM-nya. Mm-mm. Kalau UKM itu kan sering kayak ada lomba-lomba gitu, itu misal ada event di mana gitu, bulan apa gitu, biasanya udah disiapin misal 2 bulan sebelumnya gitu. Mm-mm. Jadi kita tuh kayak harus yang tadinya setiap Sabtu kita latihan, jadi harus setiap hari gitu loh. Oke. Misal kalau udah mepet ke Hamin 2 minggu gitu mau lomba, kita tuh kayak dituntut buat latihan terus sampai bisa gitu. Itu tuh kayak gimana ya, kayak menghabiskan momen bersama bareng-bareng, jadi lebih kayak kekeluarganya tuh kerasa gitu loh. Oke, yang bikin berkesan adalah banyak cerita yang membuat kalian itu ngerasa lebih lebih kompak, lebih nyatu lagi, berasa keluarga karena keseringan latihan. Iya. Keseringan latihan itu jadi poin juga karena kamu harus ngatur waktu, ngatur energi, tapi di satu sisi jadi lebih kompak, jadi lebih gayeng, itu juga satu poin juga yang bikin kamu berkesan ya. Untuk ini di UKM. Di UKM. Di UKM. Kalau di PMI sendiri sama di himpunan kira-kira apa yang berkesan? Ada nggak hal yang berkesan ketika gabung dengan 2 organisasi itu? Kalau untuk di PMI itu kayak kalau mau naik kader gitu, kader itu kalau mau naik kader itu ada kayak PKD gitu. Apa tuh PKD? PKD itu kayak pelatihan kaderisasi dasar. Gitu, kayak tingkatan lebih tinggi dari yang pemula gitulah. Oke. Dilatih gitu, itu kan 3 hari nginep. Ya sama tadi kayak kita diajarin buat bersama bareng-bareng, buat maem bareng gitu. Jadi buat sharing-sharing, diajarin buat kalau misalnya satu kesusahan bisa dibantu gitu. Jadi kita kayak dikasih materi juga setiap hari. Itu tuh kayak ya tadi kayak lebih menjalin kekeluargaan gitu loh. Oke, jadi kayaknya kamu tipe orang yang suka ngumpul gitu ya sama orang lain gitu ya. Suka acara-acara yang melebur itu tuh suka banget gitu. Misalkan ada acara nginep, ada acara apa tuh kamu suka sebetulnya ya. Oke. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang berkesan di mata Imelda dan Tasya dengan gabung di organisasi-organisasi yang sudah kalian jalani saat ini. Jadi menurut kalian sendiri nih, setelah gabung di organisasi, is there any benefit that you felt it's really help you as a student university? Ada nggak? Ada nggak kira-kira benefit yang benar-benar kalian rasakan ketika udah gabung di organisasi tadi tuh sebagai seorang mahasiswa universitas di Unsik gitu, itu tuh ngebantu kalian, ternyata gabung di join di organisasi ini ngebantu aku juga ya sebagai mahasiswa, ada nggak kayak gitu? Ya ada, kayak yang tadi pertama kayak menambah relasi itu pasti kan. Jadi kalau misal kita mau butuh apa atau kesusahan apa gitu, kalau nggak ada yang temen yang kelas nggak bisa bantu, masih ada teman organisasi. Oke.
Jadi mendapatkan tambahan bantuan teman, call a friend. Kalau di quiz namanya call a friend. Jadi ada tambahan teman yang bisa membantu kalau tiba-tiba ada kesulitan. Karena tambahan teman itu didapat dari tadi kegiatan-kegiatan organisasi gitu ya. Kalau Tasya sendiri gimana? Sama kayak nambah relasi gitu-gitu, terus juga apa ya, ngelatih public speakingku karena aku agak introvert tuh, jadi kan pertamanya kayak masih malu-malu gitu, terus jadi kayak udah mulai terbiasa lah ngomong sama yang lainnya, sama teman-teman yang lain, nggak yang terlalu diem tapi kadang emang diem gitu. Oke. Valia juga ngerasa sih kamu introvert. Oke deh, buat pesona Inspira semuanya, dari tadi kita lagi ngobrolin soal kampus organization experience, pengalaman organisasi di kampus ya. Dan pesona Inspira sudah mendengarkan sendiri kalau kita saat ini sedang mencampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi untuk pesona Inspira yang mau gabung, nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu, boleh kok ngomong bahasa Inggrisnya dicampur-campur bahasa Indonesia. Yang penting berani dulu aja untuk praktek berbicara bahasa Inggris ya. Dan setelah lagu berikut ini, Valia, Imelda dan juga Tasya akan kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. I Can Speak. Yes, Valia come back with I Can Speak program, which is its collaboration program between Radio Pesona and FBS Unsik Wonosobo. And today we're talking about campus organization experience. So for all Pesona Inspira who has story about your campus organization, you can join in line in 0823 2383 9996. And we talking about the dynamic world of campus organization and maybe memorable experience or all things about the benefit and challenge when you join in campus organization. Or maybe for all Pesona Inspira who has already graduated from university, you can tell us about joining some organization, not only about campus organization but all kind of organization. Jadi kalau Pesona Inspira, mungkin banyak Pesona Inspira yang udah lulus dari kampusnya lama ya dan lupa nih cerita-cerita tentang masa-masa di kampusnya. Boleh deh cerita tentang organisasi-organisasi yang sekarang diikuti walaupun mungkin konteksnya udah bukan organisasi kampus nih ya. Dan sambil menunggu Pesona Inspira bergabung di line WhatsApp ataupun telepon, Valia mau lanjut ngobrol sama teman-teman dari FBS Unsik, ada Imelda dan juga Tasya nih. Dari tadi kita udah ngobrolin ya beberapa organisasi yang diikuti oleh Imelda sama Tasya. And you have said that you joined with himpunan organization and UKM organization. Maybe you can tell me how is the differences about himpunan and UKM. Imelda or Tasya gonna explain? Okay. The differences from UKM and himpunan. UKM is kayak dia tuh lebih fokusnya ke talent sama interest, minat dan bakatnya kita. Kayak kita misal mau ngembangin di bidang art or sport, tadi yang rebana gitu ada di situ. Di UKM UKK itu biasanya lebih di minat dan bakat. And how about the scope? Is university scope or only faculty scope? University. Yes. Okay. And how about himpunan? Kalau himpunan itu fokusnya lebih to mengembangkan ilmu dan ke akademik kita di prodi-prodi tertentu gitu. Kayak lebih di prodi-prodi setiap fakultas. Oh, so for develop our academic studies, so himpunan more specific, right? Yes. Okay. And how about the scope of himpunan organization? Faculty too? Oh, okay. Yes. So for university scope only UKM. Yes. Maybe you can give me one or two organization example which are include in UKM and which are include in himpunan. Mungkin bisa kasih contoh. Kalau UKM itu contohnya apa aja yang masuk ke UKM, himpunan tuh apa aja kayak gitu. Ada nggak? Kalau UKM sendiri itu tadi ada kayak kalau art itu ada UKM Titer masuknya di Titer. Oke. So kalau tadi rebana di UKM IPKOS. Oke. Terus Scout Pramuka itu juga ada. Itu masuknya di UKM
pramuka namanya apa ya, lupa gitu, ada pokoknya ada ya. sendiri gitu ya. Kalau himpunan itu contohnya kayak gimana? Himpunan itu cuman satu biasanya, kayak di fakultas itu misal ada 2 prodi, itu mereka ngadain sendiri-sendiri himpunan. Yang kalau di FBS sendiri kan ada bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris sama sastra. Itu mereka punya himpunan sendiri-sendiri. Oh, oke. Jadi per prodi ya. Jadi ada himpunan bahasa Inggris, ada himpunan pendidikan bahasa Inggris gitu. Himpunan sastra dan pendidikan bahasa Inggris gitu. Oke, jadi lebih paham lagi ya. Karena mungkin banyak di antara Pesona Inspira yang bukan dari FBS Unsik atau bukan dari Unsik gitu kan, jadi lebih memahami. Kenapa dari tadi teman-teman dari FBS tuh ngobrolin organisasi kok himpunan. Ini sekarang udah lebih clear ya. Jadi oke, kalau gitu Valia mau lanjut nih ya ngobrolin soal organisasi. Ini pasti kan ada juga organisasi yang mungkin kalian dambakan, aku pengen gabung deh, aku pengen berpartisipasi. Is there any organization outside campus that you want to participate in it? Ada nggak organisasi di luar kampus yang kamu pengen banget sebenarnya gabung nih sama organisasi ini? Nggak harus organisasi sih, sebetulnya mirip organisasi seperti komunitas juga nggak apa-apa. Ada nggak? Yang kamu tuh pengen join di dalam situ, ada nggak? Imelda atau Tasya? I haven't thought about joining in off campus. Mungkin karena takutnya kalau aku ikut yang di luar kampus, like lulusan dari pondokku kan ada kayak Inada gitu namanya Kak, komunitas gitu kan. Jadi ada haul gitu setiap tahunnya, alumni. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada acara, takutnya nggak bisa datang. Gitu. Oke, kalau di luar misalkan posisinya kamu bukan tinggal di dom, nggak tinggal di asrama, ada nggak kira-kira kamu pengen banget gabung sama komunitas atau organisasi tertentu di luar kampus? Belum kepikiran sampai sana. Belum sempat kepikiran ya? Belum sempat kepikiran karena ya niat awalku ya fokus gitu, fokus kuliah gitu. Oke. Kalau Imelda sendiri gimana? Ada nggak? Aku kalau buat organisasi di luar kampus, tadi udah join yang PMI itu kan. Oh iya betul. Selain PMI ada lagi nggak tuh yang kira-kira kamu pengen join tapi kayak masih ragu-ragu bisa enggak secara waktu dan lain sebagainya, ada nggak? If there is one is aku pengen gabung kayak komunitas yang di situ kayak sering bahas tentang bahasa gitu loh, kayak misal kayak belajar tentang grammar, vocabulary, tapi belum nemuin gitu apa gitu. Oke. Maybe you can try to join or to attend in one of activity of Ispart community. Oke, itu bisa jadi rekomendasi untuk Imelda ya. Tapi mungkin Imelda juga bisa cari lagi sih di luar Ispart. Mungkin ada komunitas-komunitas lain yang bisa memfasilitasi keinginan dari Imelda. Berarti kamu sebenarnya tuh pengen banget meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu ya dengan berkomunitas itu ya. Oke. Nggak ada yang pengen gabung komunitas atau organisasi yang jalan-jalan mungkin, atau mungkin yang memberi pelajaran atau mengedukasi baca tulis hitung di pulau-pulau terpencil? Nggak ada yang pengen kayak gitu? Nggak ada ya? Karena mungkin kalian juga masih di tahap-tahap ikutnya masih di tahun-tahun awal ya, karena semester 4 ya. Jadi belum terlalu jauh kepikiran pengen apa, arahnya kemana kayak gitu ya. Oke. Kalau gitu Valia mau lanjut deh pertanyaan terkait sama organisasi di dalam kampus nih ya. Before we commercial break, you have already said that one of the benefit when you joining the organization is increased relationship or networking of friends atau network of friends ya. Can you explain us, in your opinion, maybe you have another answer about the benefit of joining the organization? Selain yang tadi kalian sebutkan, mungkin ada benefit lain gitu yang kalian sudah mulai merasakannya, atau kalian pikir ini juga bakal bisa jadi benefit sih? Mungkin dari Imelda dulu. Ya tadi benefit of joining organisasi di kampus itu, kalau buat aku yang aku rasain itu kayak improve my soft skill like communication,
communication in like public speaking, and leadership, and then teamwork. Itu kayak jadi kita itu gimana ya, bisa kalau misal ada event apa gitu, kita tuh benar-benar diajarkan buat bekerja sama gitu, biar apa eventnya itu berhasil bisa dilaksanakan berjalan dengan lancar gitu, dengan sukses gitu ya. Jadi ada peningkatan atau pembelajaran tentang soft skill. Terus selain itu ada lagi nggak yang mungkin kamu rasakan atau menurut kamu ini juga benefit gitu? Diajarkan buat bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab di setiap misal kayak ada acara, ada rapat gitu kan, kita harus punya tanggung jawab di situ. Jadi kayak lama-lama kita terbiasa kalau misal ada tugas kuliah atau kita ada ada rapat gitu tuh, kita udah terbiasa bertanggung jawab untuk disiplin seperti itu, harus dilaksanakan. Okay, so you think it can, give you some experience and then some learning, life learning ya, pembelajaran hidup untuk lebih disiplin, untuk lebih bertanggung jawab gitu ya. Kalau Tasya sendiri ada nggak, selain yang Imelda sebutkan, mungkin ada hal lain yang kamu rasakan ini merupakan benefit nih dari aku gabung organisasi gitu? Benefit, nothing sih. My answer is like Imelda. Gimana kamu ngomong apa nih ceritanya? Mungkin kamu merasakan hal yang sama gitu ya? Iya. Tapi ada ininya nggak? Mungkin ada cerita atau penjelasan lebih versi kamu, sudut pandang kamu gitu? Kayak kerjasamanya dapet banget ya kalau HMP gitu-gitu. Gitu aja sih kalau menurut aku. Kisahnya sama kayak Imelda. Maksudnya kerjasama tuh kayak belajar koordinasi sama teman-teman yang lain. Jadi teamworknya tuh berasa banget gitu. Oke, jadi kamu ngerasa itu lebih terlatih di hal itu ya? Iya. Oke. Kalau gitu nih ya, karena mulai pada kebingungan, kita mungkin mulai refresh dulu ya. Kita relax dulu, ayo gerakin tangan-tangannya. Buat Pesona Inspira juga yang mungkin bingung juga nih ya, aku mau gabung tapi kok aku nggak punya cerita. Boleh deh kalau misalkan mau asking something ke kita, boleh. Mau nanyain sesuatu boleh, or maybe only say hello or request a song boleh juga. Kalau misalkan cuma mau say hello atau request lagu, silakan aja di 0823 2383 9996. Oke, masih lanjut tentang kampus organisasi. Mungkin organisasi di kampus ya. Ini Valia jadi kebalik-balik bahasa Indonesianya ya. Kampus organization atau organisasi di dalam kampus. Maybe you have a funny story when you joining an organization. Ada nggak? Do you have any funny story or maybe like a thrilling story? Anything about your experience when you joining in the campus? Ada nggak kira-kira? Misalkan nih ya, malam-malam disuruh ngapain gitu, masih nyelesain persiapan event tertentu, terus kamu mau ke toilet tiba-tiba ngerasa ada sesuatu tapi orang lain nggak ngerasain gitu, kayak horor-horor gimana gitu, ada nggak kayak gitu? Horor sih enggak. Kalau yang lucu-lucu atau mungkin yang bikin kalian deg-degan banget gitu? Yang bikin deg-degan itu kayak misal lagi pelantikan. Pelantikan. Kenapa? Pelantikan kenapa bikin deg-degan tuh? Kan kayak ada apa? BEM-nya besok, terus dari fakultas, dosen-dosen dari fakultas kan udah datang gitu kan. Jadi program prodi, jadi kayak dipanggil ke depan jadi deg-degan banget. Kalau misalkan ngeliat dosen tuh rasanya kayak deg-degan, karena kan biasanya ketemu di kelas kan nggak terlalu kayak langsung manggil nama, kayak nggak langsung tahu orangnya gitu kan. Gitu sih. Oke. Jadi karena harus berdiri di depan umum gitu. Iya. Oke. Kalau Imelda juga ceritanya ada hal lain nggak atau sama kayak Tasya?
Kalau kayak kamu kan kayaknya lebih ekstrovert ya, kayak berdiri di depan doang kayaknya nggak deg-degan ya. Gimana kalau Imelda? Kalau aku lebih di LPJ-nya sih. LPJ itu Oh kayak iya laporannya. terakhir, ya. Gimana tuh maksudnya? Itu kan Lebih biasanya stres atau gimana? Itu lebih kayak nanti kita maju di depan, yang misal kayak dari per divisi itu ada perwakilannya maju di depan, terus nanti ada dari BEM, dari UKM UKK gitu nanti ikut nyidang gitu, kayak nyidang kayak selama ini tuh kamu ngelakuin acara apa aja, terus uangnya tuh habis di mana aja gitu. Itu lebih yang paling bikin deg-degan sih yang itunya kalau aku. Oke. Jadi karena harus melaporkan dalam tertulis, terus harus dilaporkan juga secara lisan, mungkin ke kakak tingkat ya. Jadi lebih deg-degan, kayak lebih kepikiran lah gitu ya, digabung di organisasi itu karena itunya LPJ-nya. Memang setiap menyelenggarakan event itu kan harus ada laporannya, jadi kadang tuh kayak harus tanggung jawab tuh lebih tertekan ketika daripada saat menjalani si acara itu langsung kan. Oke. Jadi paham nih ya dari sudut pandangnya teman-teman mahasiswa ketika lagi melakukan kegiatan organisasi itu ternyata banyak hal ya yang jadi story-nya khusus atau hal-hal yang berkesan dan jadi keingatan saat ini. Oke, kalau gitu nih, ada nggak pertanyaan atau mungkin hal-hal yang kalian penasaran terkait organisasi tapi dari versinya Valia? Mungkin kan dari tadi Valia nih ya yang nanyain ke teman-teman, mungkin kalian pengen nanya ke Valia, ada nggak? Misalnya pengen nanya apa aja deh yang kaitannya sama organisasi. Ini biar kita nggak kayak wawancara dari Valia ke Imelda sama Tasya ya. Mungkin mau tanya sesuatu terkait pengalamannya Valia atau apa gitu. Mungkin Valia dulu ikut organisasi juga. Ya. Sekarang masih kuliah atau gimana? Kalau aku seneng nih dapat pertanyaan ini ya. Kalau menurut Imelda, do you think I'm suitable as a university student? Kalau dari Everest ya, alhamdulillah. Berarti awet muda ya aku ya. Okay, Valia actually has already graduated from bachelor degree, and of course from post graduated from magister degree, and I have experience in BEM. Organization as a second secretary actually. Jadi aku bukan sekretaris utama tapi sekretaris kedua. But because of I can say it is a campus because I have a role as a secretary when I'm joining BEM, when I'm still in diploma degree. Jadi aku nggak bisa bilang kampusku itu universitas ya. Jadi waktu itu aku tuh D3 dulu baru S1 terus baru S2 gitu. Jadi bisa dibilang akademik gitu lah ya, atau college, sebatas college gitu. Jadi lingkupnya walaupun BEM satu college, satu kampus, tapi nggak sebesar universitas gitu. Di situ sih kegiatannya sekretaris ya sama ya kayak sekretaris umumnya, kebanyakan nyatet. Cuma yang paling sebelin ketika jadi sekretaris itu seolah-olah tidak bekerja. Ya kan? Karena tidak terlihat, orang nyatet itu kan nggak kelihatan kerja ya. Padahal banyak misalkan bikin undangan, terus bikin proposal dan segala macam. Itu sih kalau pengalamannya Valia ya. Tapi selama jadi sekretaris di BEM, Valia ngerasa yang paling terasa adalah bisa kenal kakak kelas, bisa kenal orang di luar kampus juga gitu. Misalkan kalau Valia itu kan karena D3-nya itu di sekolah broadcast yang dimiliki oleh salah satu stasiun televisi nasional. Jadi Valia tuh jadi kenal sama pegawai-pegawai stasiun TV. Nah, itu keuntungannya tuh jadi kayak oke, aku jadi punya networking nih. Nanti kalau aku udah mau ngelamar kerja, aku bisa deketin orang ini gitu sih kalau Valia pengalamannya. Untuk selebihnya organisasi lain, mungkin pas SMA. SMA itu ada organisasi yang bergerak di bidang minat menari. Bayangin, I'm a dancer. Yes. In the past, I'm a dancer for especially modern dance, and I'm become a dancer. Modern dancer with
what is it, break dance. Jadi di organisasi itu tuh ada modern dance-nya, ada break dance-nya. Yang cewek-cewek modern dance, yang cowok-cowoknya break dance. Dan kita sering banget ikutan kompetisi atau kejuaraan, dan Valia nari di situ, bener-bener latihan tiap hari, terus harus ngatur waktu antara kecapean habis nari sama ngerjain PR. Itu yang paling tantangannya di situ. Tapi seneng ya kalau udah dapet juara. Bener-bener. Nah, itu tuh seneng banget. Walaupun even nggak pernah dapat juara 1 ya, paling tinggi itu juara 2. Tapi tuh kayak happy banget gitu. Semua capeknya, semua lelahnya. Dan the most memorable story when I'm joining a dancing organization, when I'm practicing my choreography with my friends, my parents, especially my mom, come to the like a practice room without any information to me. Jadi aku tuh nggak pernah tahu, nggak pernah dapet info kalau ibuku tuh mau datang di studio tempat aku latihan. Ibuku tuh datang diam-diam. And when I'm dancing, si like ngintip, dia tuh kayak ngintip anaknya beneran gak sih latihan. Jadi kayak awalnya tuh kayak curiga, anakku tuh kayaknya cuma main-main doang deh, kayak kabur-kabur doang gitu. Tapi pas Valia lagi latihan, bener-bener pas dilalahnya lagi latihan, gak lagi ngobrol, gak lagi istirahat, ibuku tuh ngelihat, ngintip, oh beneran nih anakku latihan, lagi nari nih. Nah di situ pas aku tahu kalau ibuku ngintip, ibuku mencoba memvalidasi bener nggak anaknya tuh latihan, itu tuh Valia tuh kayak happy tau nggak? Jadi kayak ngerasa secara nggak langsung, oh didukung. Akhirnya ibuku tuh memahami, mendukung dengan lihat sendirinya. Bayangin kalau Valia udah tahu ibu mau datang, pasti kan akan over ya, latihannya kan lebay, nggak sesuai, nggak alami gitu. Kita akan maksa teman-teman, ayo harusnya istirahat latihan. Nah itu pas dilalainya, pas ngintipnya itu pas lagi latihan, itu jadi nggak ada drama, nggak ada apapun, tiba-tiba jadi mendukung itu deh, ikutan si organisasi dance itu. Jadi ya serunya di situ ya kalau didukung sama orang tua ya. Kalau kalian sendiri gimana? Do you have any support? Or maybe you get support from your parents? Yes. Kalau dari orang tua aku tuh kayak bilang, pokoknya lakuin semuanya yang kamu mau gitu. Yang penting yang dia di jalan yang benar gitu. Oke, berarti nggak pernah. Kamu ngapain di organisasi ini, ngapain aja? Maksudnya nggak pernah kayak ngerinci pertanyaan gitu ya? Oke, kalau Tasya sendiri? Sama aja, dukung juga. Pertamanya kayak emang HMP tuh gimana sih Mbak gitu kan. Jadi kayak kayak di sekitaran fakultas aja gitu, nggak yang terlalu sampai sibuk banget. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa memanage waktunya aja dengan baik kan, sama kayak buat atur-atur kuliahnya gitu. Jangan sampai kayak terlalu jadi menurun gara-gara ikut HMP gitu. Oh ya, I forgotten to asking you about your homeland. I mean, kamu asli Wonosobo atau bukan kalian? Enggak. Oke. So can you tell me about your hometown maybe? Aslinya orang mana? Kendal. Kalau aku Kendal. Oh kamu Kendal. Kalau Imelda, Tasya? Aku Tangerang dan Kendal. Oke, ini sedikit flashback ya, walaupun agak sedikit terlambat. Harusnya nih Valia ngasih pertanyaan ini di awal ya. Gimana ceritanya akhirnya kamu udah deh, aku tadi tinggal di asrama, terus masuk di FBS Unsik, padahal kamu dari Tangerang. Even kalau kita pikirin Tangerang tuh banyak banget universitas ya di luar sana. Daerah Jabodetabek tuh banyak banget universitas. Mungkin kamu bisa ceritain dulu deh. Karena kebanyakan di lulusan pondokku itu banyak yang di sekitaran segitu, di sekitaran situ, Tangerang. Jadi kayak aku bosan nih, pertemanannya kayak gak jauh dari anak-anak alumni pondok-pondokku yang dulu, pasti bakal ketemu lagi kan, karena emang gak jauh-jauh banget sekitaran situ. Terus kayak aku mau nyoba deh di luar kota, siapa tahu kayak dapat teman baru, kayak punya pengalaman banyak lah di luar kota gitu. Akhirnya kayak Wonosobo gitu, kayak tempatnya adem juga, suasananya kayak bagus gitu. Tapi awalnya tahu Wonosobo dari mana? Karena kan misalnya kota yang banyak pondoknya itu kan gak cuma Wonosobo ya, daerah Jawa Timur juga banyak tuh pondoknya, banyak asramanya kayak gitu.
Gimana kamu taunya Wonosobo pertama Tuh kali? taunya gara-gara saudaraku sih. Hmm. Itu dulu di pondok Al Syariah. Jadi kayak direkomendasiin ini mondok di Wonosobo aja gitu. Tapi kan banyak pondokannya. Jadi yang aku pilih waktu itu tuh Baitul Abidin, tapi akhirnya ke asrama aja karena kalau di sana ini tuh bener-bener pondok banget ya. Aku pengen sekalian kuliah tuh kayak biar agak santai dikit. Akhirnya di asrama aja gitu. Terus asrama itu ditemukannya di Wonosobo Iya. daripada kota lain Iya. gitu. Kalau Imelda sendiri dari Kendal kan dekat ke Semarang tuh. Semarang juga banyak kan ya universitas. Bahkan kalau nggak salah Unsik sendiri ada yang di Semarang ya. Kalau nggak salah. Kurang tahu. Oh. Kurang tahu kayaknya. Oke. Intinya di Semarang tuh banyak kampus ya. Terus akhirnya memilih, yaudah aku mau jadi mahasiswa di Wonosobo gitu, gimana? Kalau untuk aku itu udah dari dulu sih, dari SMA-nya di sini. Oh gitu. Nah berarti pertanyaannya mundur. Kenapa kamu memilih SMA di sini? Orang tua asli sini atau gimana? Enggak, Kendal semua. Oh, Kendal Cuman semua. saudaranya juga dulu di sini di Al Syariah juga. Oh Terus, gitu. Ikut saudara. So you have a family in Wonosobo, so you get information or maybe you get inspiration from Yes. your family to live and being a student here. Yes. Oke, jadi kamu kan diawali sama saudara gitu ya. Kalau Tasya ini yang benar-benar diawalinya dari nol ya, dari cari-cari aja gitu, pengen mondok dan pengen kuliah gitu. Sama sih saudara juga itu yang di Al Syariah. Oh, karena ada saudara juga di Iya, Al Syariah, terus ditambah kamu pengennya nggak di Tangerang mulu gitu. Iya, betul. Oke. Sebagai orang yang bukan orang Wonosobo ya, pertama pasti ada adaptasi. Kedua, ketika ikut organisasi pasti kan ada perbedaan ya. Mungkin yang paling terasa nih Tangerang nih yang bukan darah Jawa ya. Antara ngobrol sama orang sama Tangerang sama ngobrol orang dengan orang Wonosobo mungkin beda, apalagi dalam konteks organisasi. Pernah nggak ngerasa kayak gitu, ada perbedaan? Culture shock gitulah ngobrol Culture sama. shocknya sih apa ya, bahasanya sih iya. Kadang kayak kok beda ya bahasanya. Karena aku aslinya lahirnya ada Kebumen, jadi kayak tau lah dikit-dikit kan bahasanya Jawanya. Tapi Wonosobo nih bahasanya beda gitu. Kok orang-orang banyak banget pakai bahasa Kromo, jadinya kayak agak bingung buat ngomongnya tuh gimana. Tapi karena ada kayak sedikit-sedikit tahu diajarin sama teman-temanku yang di asrama, oh jadi gini. Yaudah akhirnya lama-lama terbiasa sama bahasa Jawa. Kadang juga dikit-dikit ngomong gitu pakai bahasa sini gitu. Berarti kamu baru ke Wonosobo benar-benar pada saat mulai kuliah ya? Enggak. Oh, Udah- dari SMA juga? Berarti? Enggak, dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. Berarti sebelum masuk kuliah? Iya, Berarti di SMA terakhir, SMA kelas 3 udah di sini atau gimana? lulus. Gap year ya. Iya, Oh, gap kamu year. gap year. Gap year setahun. Oh gitu, oke ya, berarti kan intinya hanya untuk kuliah ya, walaupun Iya. si setahunnya itu, setahun pertamanya itu nggak langsung kuliah kan. Iya. Oke. Berarti kan tantangan kamu itu ada 3 nih, belajar memahami bahasa Jawa halus, terus juga cara komunikasinya orang Wonosobo dengan orang-orang di Tangerang berbeda. Ditambah lagi kamu lagi belajar bahasa Inggris kan? Iya. Ibaratnya karena kamu di prodi bahasa Inggris Iya. gitu ya. Terus kamu ketambahan sama aktivitas tambahan dari organisasi. Kira-kira kamu pernah ngerasa kayak pengen nyerah atau aduh aku kapok deh kuliah di jurusan ini, atau mungkin aduh aku kapok deh ngambil partisipasi atau ikut join di organisasi ini gitu. Pernah nggak ngerasa gitu? Pernah ngerasain kayak gitu. Rasanya kayak ini apa aku salah jurusan atau apa gitu kan. Tapi kan setelah dipikir-pikir lagi, oh iya aku juga ini pilihanku, kenapa aku harus nyerah di sini aja, kenapa nggak lanjutin lagi, kan paling kayak kalau misalkan rasa-rasanya capek nyerah-nyerah gitu kan kayak bilang ke orang tua capek gitu gini segala macam tugasnya banyak atau apapun itu, tapi kayak ini pilihan kamu sendiri, selesain gitu loh. Jangan terlalu, tapi kalau misalkan lagi burn out banget jangan terlalu dipaksa gitu, kayak
diselang-selingin tidur lah atau main keluar sama teman gitu-gitu. Oke. Jadi intinya kalau lagi capek pasti pikiran-pikiran kayak gitu muncul ya. Iya. Tapi kalau lagi bener jadi ingat lagi, iya deng ini pilihanku gitu. Iya. Kalau Imelda sendiri gimana? Pernah nggak? Do you ever felt like you are feeling guilty to choose joining some organization, or maybe you feel guilty because of you choose FBS as your faculty? Kalau buat itu kayak burnout gitu ya, kayak merasa burnout gitu. Mm-hmm. Kadang pernah sih, bahkan pernah sampai kayak istirahat dulu dari organisasi itu gitu loh. Oke, alhamdulillahnya nggak sampai suicide Nggak sampai. Oke, terus gimana ceritanya tuh? Ya tadinya yang pokoknya lagi zaman-zaman UAS, terus di pondok juga banyak acara lah, banyak kegiatan. Jadi kayak gimana ya, kayak pusing banget gimana, akhirnya ya aku mau milih istirahat dulu di organisasi itu gitu. Oke. Terus setelah dipikir-pikir ya udah istirahat lama gitu, kayak kok aku kalau nggak ngapa-ngapain kok tambah boring, tambah aku nggak bisa gitu loh, kayak aku kalau nggak ngapa-ngapain tambah pusing di sini doang gitu, nggak dapet relasi, nggak dapet apa-apa. Terus akhirnya aku join lagi di organisasi itu, kayak lanjut. Oke. Ya gitu, memang kalau lagi capek tuh pikiran negatif ada aja gitu ya, kayak setan-setan bisikin sesuatu gitu. Kalau lagi bener ya kembali lagi bidadari yang membisikkan kita. Oke, Pesona Inspira, Valia mau ngingetin lagi ya, mau bisikin lagi ke Pesona Inspira semuanya kalau setelah ini akan ada 2 segmen lainnya, yakni Learn with Pesona dan juga Listener Time. Untuk para Pesona Inspira yang sudah kirim chat nih ya, setelah ini akan Valia bacakan. Tapi tentunya Pesona Inspira nggak boleh pindah channel. Setelah satu lagu berikut ini kita akan kembali di 92,1 FM. Yes, I can speak coming back, and of course Valia will gonna move to another segment, and Pesona Inspira you can join in 0823 2383 to voice your aspiration and of course you can join to say hello or maybe just request a song. And now we have some Pesona Inspira who already sent their message or their chat, so I wanna read it first. And of course we will move to listener time. Pesona Inspira, saatnya Pesona Inspira bergabung di 0823 2383 9996. Is listener time. Listener time. Oke, Pesona Inspira, di Listener Time kali ini sudah ada Mbak Mia yang bergabung di 0823 2383 9996 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon Mrs. Valia and friends. How are you today? I'm fine, Mbak Mia. I hope you always healthy and happy. Dari tadi station listen I can speak nih. I like Alto no with conversation about organisasi kampus ETC yang pasti mendengarkan. Semangat untuk Mbak Valia, Mbak Tasya dan Mbak Imelda. Big thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin maksudnya walaupun aku nggak terlalu tahu tentang yang dibahas gitu ya di seputaran organisasi kampus, tapi masih mendengarkan, kata Mbak Mia gitu. Kalau boleh menambahkan vocabulary, aku mau nambahin nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4. Mbak Mia mau nambahin 4 kosakata. Mau ngasih kata hurt yang artinya terluka. Kira-kira bacanya hurt atau heart gitu. Betul, kalau untuk yang terluka bacanya hurt ya. Jadi terluka bukan heart. Kalau heart artinya hati. Selanjutnya Mbak Mia mau ngasih kosakata affect, mempengaruhi. Kira-kira bacanya gimana? Bacanya effect atau effect? Effect itu betul banget Mbak Mia ya. Jadi tulisannya affect, kasih T di belakang, terus dibacanya effect. Kemudian accept, kecuali, dan bacanya accept. Betul sekali. Terus yang terakhir thought atau pikiran.
Bacanya toad. Oke. Mbak Mia terima kasih banyak ya sudah ikut berpartisipasi dan menambahkan kosakata, dan bagus banget ini, jadi banyak pesona Inspira yang mungkin bisa mengaplikasikan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat bahasa Inggris ya. Selanjutnya ada juga dari 089842534489 dari Emma. Kayaknya ini temennya Imelda ya. Kata Emma nih, semangat Imelda, ayo kalian pasti bisa, you can do it katanya. Oke, alhamdulillah kita sudah menjalaninya dan bisa ya. Imelda dan Tasya juga sudah bersiaran. Setelah ini kita akan masuk ke segmen terakhir Pesona Inspira dengan Learn with Pesona. Kalau tadi Pesona Inspira mendapatkan kosakata dari Mbak Mia selaku pendengar, setelah ini kita akan masuk di Learn with Pesona dan memberikan kosakata dari teman-teman penyiar tamu ya, tentunya dari Imelda dan juga Tasya. What's your new vocab today? Kosakata baru apa hari ini? Let's enriching our vocab. Perkaya kosakata baru hari ini bersama Learn with Pesona. I can speak. Oke, Tasya dan Imelda, mungkin bisa langsung aja nih, ada kosakata apa aja yang akan kamu berikan hari ini? Yuk dibacain yuk. Langsung Imelda dulu ya. Oke, yang pertama ada join. Join itu artinya bergabung. And then organization. Organization is organisasi. Iya. And then meeting. Meeting is like rapat. And then text. The meaning is tugas. Oke. And then time. The meaning is waktu. Oke, selanjutnya Tasya. Oke, motivation, the meaning is motivasi. And then leader, the meaning is pemimpin. Team, the meaning is team. Oke. And lesson, the meaning is pelajaran. And the last, fail, the meaning is gagal. Oke, ada 10 kosakata ya yang sudah dibagikan ya. Sekarang kalau dari Valia, karena tadi kita sudah sempat mengucapkan kata burnout, mungkin ada beberapa pesona Inspira yang belum tahu arti burnout ya. Burnout itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kejenuhan, tapi dalam pengaplikasiannya ini bisa kejenuhan yang lebih tinggi, kompleks gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk pesona Inspira ketika mengungkapkan pesona Inspira tuh jenuh banget dan jenuhnya tuh udah ruwet gitu ya, dan udah kompleks. Selanjutnya ada juga Valia mau nambahkan interfere, penulisannya INTER vere gitu ya, dibacanya interfere, artinya mengganggu gitu. Kalau dari obrolan tadi, interfere itu mungkin bisa diaplikasikan ketika pesona Inspira bertanya apakah organisasi itu mengganggu kegiatan kampus gitu. Jadi pesona Inspira bisa menggunakan interfere gitu ya. Do you think organization is interfere with your campus activity, mungkin kayak gitu ya. Oke, semoga semua kosakatanya bisa bermanfaat untuk pesona Inspira semuanya, dan tentunya I Can Speak akan kembali lagi di minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama, dan masih dengan para mahasiswa dari FBS Unsik. Sekarang Valia mau mengucapkan terima kasih juga untuk Imelda dan juga Tasya yang sudah bergabung di program I Can Speak. Dan sebelum ditutup nih, mungkin bisa kasih closing statement sedikit aja tentang Campus Organization Experience. Dari Tasya dulu. A message? Message boleh, closing statement boleh. Singkat aja. Buat yang mau masuk kuliah atau ingin masuk organisasi, dicoba dulu, jangan terlalu takut buat jangan terlalu takut buat yang gak bisa diatur waktu atau pengen fokus banget kuliah, karena gak harus aktif banget kan semuanya. Yang penting mulai, terus ya jangan terlalu ini juga apa ya, Jangan terlalu dipikirin, yang penting mulai dulu aja gitu ya. Semua segala sesuatu ketika dijalani itu bisa diatur sebetulnya ya. Oke, kalau dari Imelda sendiri gimana? Oke, jadi ada sedikit kata-kata nih ini. Kasih kuat nih. Apa tuh? With English language. Okay, it's okay. Joining an organization is not just about adding lines to your CV, but it's about growing, learning, failing, and bouncing back with stronger skills and better friends. Oke.
From Valia, experience is a teacher. So campus organization experience is our teachers tuh. Oke, jadi buat Pesona Inspira, semua pengalaman bisa menjadi guru terbaik kita. Apalagi kalau gabung dan mendapatkan pengalaman dari organisasi kampus, otomatis juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depan. Akhir kata saya Valia, Saya Tasya. Dan saya Imada. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.